Mereka kadang-kadang membuat kita ketakutan dan memberikan kepada kita satu jaminan yang palsu. Jadi ketakutan yang palsu, jaminan yang semua palsu semua, dan janji-janji Tuhan yang tidak ada dalam Alkitab. Tidak ada dalam Alkitab. Mereka mencuplik Alkitab, nubuatan Alkitab mereka ambil sembarangan di luar konteksnya dan mereka tafsirkan untuk kemauan mereka sendiri. Dan ini nabi-nabi yang harus dibinasakan di dalam Perjanjian Lama atau pada waktu Paulus. Dan dengan disiplin gereja, dia memberikan disiplin dengan tegas. Jadi kalau orang Kristen, seperti nabinya, seperti gurunya, adalah penuh dengan keberhasilan, maka orang-orang Kristen harus berhasil. Dan disitulah ada kepalsuan-kepalsuan, cara-cara agama yang dibuat, sehingga pendeta-pendeta dan penginjil-penginjil, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu ini makmur hidupnya. Mereka punya jet pribadi, mereka punya segala-galanya, bahkan melebihi daripada orang dunia ini yang ditawarkan dunia ini. Mereka bisa meraup semuanya dan mereka seolah merasa bahwa anak Tuhan ini anak raja dan dia punya segala-galanya, tapi tidak pernah berbagi dan hidupnya tidak pernah memberikan kepada hal-hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Dan karena dirinya sangat rakus dan pertanggungjawaban dengan keuangan dan semuanya, itu semuanya menjadi omong kosong, tertutup semuanya. Dan banyak pendeta-pendeta di luar negeri yang kemudian diperiksa oleh pajak, menyelewengkan pajak dan mengambil uang dan sampai di penjara, dan beberapa pendeta di penjara di situ ya. Nah, terus akhirnya kita masuk yang keempat. Otoritas yang tertinggi dalam hidup nabi-nabi palsu adalah arah dan juga ajarannya sendiri, bukan Alkitab. Jadi mereka tidak mau diuji oleh Alkitab. Mereka membuang Alkitab, mereka mau bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri, mereka mau bertemu dengan Roh Kudus sendiri, dan mereka tidak mau dihakimi oleh otoritas firman Tuhan. Dan disinilah hancurnya iman Kristen di abad 21, di tahun 2021 dan selanjutnya. Kalau gereja tidak mau hidup berdasarkan firman Tuhan dan dengan pertolongan Roh Kudus, mengerti semuanya dan belajar dengan sungguh-sungguh, maka semua yang diajarkan nabi-nabi itu akan terasa menyenangkan, akan terasa di telinga kita tuh begitu cocok dengan kita, dan kita bisa menyesuaikan itu dan kita bisa terikat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita kehilangan visi hidup kita, tujuan hidup kita, dan kita semuanya masuk dalam kegelapan yang sangat gelap, dan disitulah kebinasaan akan kita alami. Jalan lebar ya. Nah, perhatikan baik-baik tema-tema yang diusung oleh nabi-nabi palsu dan juga guru-guru palsu atau mesias palsu, pendeta-pendeta palsu, penginjil palsu, adalah tema-tema yang selalu berkaitan dengan tuntutan dari dunia. Jadi gereja itu sekarang menyediakan suara untuk apa? Bagaimana menjawab dunia ini, bukan bagaimana surga itu menjawab apa yang harus dilakukan oleh dunia ini. Harus bertobat, harus sungguh-sungguh, harus bertanggung jawab, harus kembali kepada Tuhan, bukan menyembah berhala, bukan menyembah kekayaan, bukan mencari dunia ini. Dan begitu banyak orang-orang kaya yang menimbun semuanya, dan mereka akhirnya binasa di situ, dan hidup mereka tidak pernah mendapatkan hidup yang sejati, hidup yang memberikan, menuju dan menikmati hidup yang kekal. Dan itu semua mustahil bagi mereka. Dan tema-tema mereka adalah begitu mengagumi dan membuat kita terkagum juga gitu ya. Apa temanya? Adalah bahwa kalau orang Kristen itu adalah selalu di dalam kesuksesan, kesehatan, dan tidak ada sakit penyakit, dan semuanya itu betul-betul dalam kemewahan. Jadi seolah-olah apa yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa orang-orang Kristen akan kehilangan nyawanya. Kalau kamu akan mengambil dunia ini, kamu kehilangan nyawamu. Dan iblis menawarkan supaya nyawa kita itu dipersembahkan kepada iblis, termasuk Tuhan Yesus dicobai sama. Dan dia dibawa ke dalam puncak yang tinggi dengan kemuliaan dunia ini, dengan segala kenikmatan, dengan segala prestasi yang ada dan sanjungan-sanjungan manusia. Tapi Tuhan katakan manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman. Dan kemudian dia berkata, "Nyala iblis, karena engkau bukan mencobai manusia, engkau mencobai Tuhan." Dan jelas sekali, dan ini adalah iblis jelas sekali membawa kita, dan semua apa yang diajarkan iblis akan diajarkan juga oleh guru-guru palsu, injil palsu, dan nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta palsu, penginjil-penginjil palsu. Semua mengajarkan itu semua.
Jadi tema-temanya adalah bagaimana kita menjawab dunia ini, bagaimana kita bisa menyesuaikan dan mengambil seluruh kenikmatan dan prestasi, keindahan yang ada di dunia, kekayaan yang ada yang disediakan oleh siapa? Iblis. Tetapi Tuhan di sini mengingatkan kita bahwa rumah kita bukan di dunia ini, rumah kita ada bersama dengan Bapa, dan aku menyediakan engkau. Dan ini adalah sangat indah sekali. Mengapa guru-guru palsu tidak bisa menghasilkan buah, pengajar-pengajar palsu itu? Jawabannya adalah karena mereka tidak memiliki keaslian sebagai domba, dan keaslian sebagai orang yang dipanggil Tuhan sebagai nabi-nabi yang mewakili Tuhan dan berbicara menjadi juru bicara Tuhan. Tapi mereka menjadi wakil juru bicara pada dirinya sendiri, seperti Bileam yang terjadi, atau seperti nabi-nabi palsu pada zamannya Elia, pada zamannya Yesaya, dan Yesaya sendirian, Yeremia sendirian, Yeskiel sendirian, dan dia ditentang oleh ratusan nabi yang melawan dia, yang mengatakan sejahtera, sejahtera, kita orang-orang yang diberkati Tuhan, kita orang umat pilihan Tuhan, Tuhan sudah menjaga kita. Nabi Yesaya katakan, kalau kamu tidak kembali kepada perjanjian Tuhan, tidak kembali kepada kasih Tuhan, tidak mau bertobat, kamu akan binasa semua. Dan itu dikatakan Yesaya. Walaupun semua nabi menentang dia, dan sampai akhirnya dia menjadi martir. Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Ingat saudara, mereka menjadi martir karena hidup di jalan sempit, hidup bersama dengan Tuhan. Dan mereka tidak pernah menyesal itu, karena panggilan itu jelas, termasuk kita semua. Jadi tidak pernah sampai kepada keaslian. Mereka memunculkan hati yang jahat, hati yang palsu, hati yang licik, hati yang penuh dengan kerakusan, ketamakan, dan berpusat pada dirinya sendiri, bukan untuk memuliakan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang senang sekali, jemaat ini menjadi pendengar-pendengar, dan para nabi ini menjadi pengucap-pengucap norma-norma moral-moral, tetapi mereka tidak pernah menjadi penurut dan mau taat kepada kehendak Bapa Surgawi. Apa kehendak Bapa Surgawi? Engkau berjalan seperti berjalan bersama dengan anakku, jalan kebenaran, jalan kehidupan, dialah kebangkitan, dan apa yang sudah diwariskan oleh Kristus itu menjadi jalan kita. Kita tidak mau melihat ke kiri dan ke kanan, kita melihat jalan Kristus, jalan yang sempit, jalan yang penuh dengan penyangkalan diri, jalan yang penuh dengan pikul salib, jalan yang menyerahkan hidup kita untuk dipimpin dan mengikuti Kristus. Bahkan jalan yang kita akan dimiliki, dihidupi oleh Kristus, karena diikat dengan perjanjian Tuhan yang kekal di dalam diri kita dengan darahnya. Jadi pengajaran Yesus satu-satunya sebagai jalan keselamatan, dengan ketaatan yang sungguh-sungguh pada Bapaknya, itu tidak pernah diajarkan di dalam berita guru-guru palsu ini. Dan apa yang diajarkan yang tidak ada. Jadi kalau benihnya dari awal bukan benih yang baik, maka yang bertumbuh adalah semak duri, yang bertumbuh adalah ilalang. Dan kita melihat di sini bahwa guru-guru palsu itu tidak mampu menutupi kemurnian keasliannya. Mereka yang busuk itu, dan mereka serigala, dan dibongkar. Mereka busuk menjadi buah yang baik dari pohon yang baik, tapi mereka pohon yang busuk dan menghasilkan buah-buah yang busuk, yang tidak mungkin dimakan oleh manusia. Dan inilah satu keindahan. Nah, kita akan lihat di sini. Kita harus melihat begini. Jadi berita-berita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan guru-guru yang palsu, seindah apapun, adalah semua diliputi dengan kebinasaan, semua diliputi dengan kehancuran, semua diliputi dengan kepalsuan, sehingga membawa orang masuk ke dalam penghakiman Tuhan. Dan waktu mereka berteriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Nah, ini minggu depan kita bahas. Nah, kita akan sekarang melihat realita dosa yang dialami oleh orang percaya, termasuk nabi-nabi, termasuk raja-raja seperti Daud, Salomo, atau Elia dalam kelemahannya, atau Nuh, atau juga Yunus dalam segala kelemahannya, atau Daud dalam segala kelemahannya. Banyak orang bertanya pada saya, apakah mereka bisa menghasilkan buah yang baik dengan dosa seperti itu? Perhatikan baik-baik. Kehidupan rohani kita tidak bisa menghasilkan keselamatan. Tetapi realita dan ikatan di dalam perjanjian Tuhan dengan Daud, dengan Salomo, dengan Petrus, dengan Thomas, jelas sekali ada ikatannya. Apa ikatannya? Seperti Petrus.
atau seperti Daud. Seperti Petrus, Tuhan sudah mengingatkan, aku sudah mendoakan engkau sebelum engkau jatuh dalam dosa. Aku sudah melindungi engkau dengan doaku. Artinya dia berdoa kepada Bapa supaya Petrus mendapatkan penjagaan, dan dengan kuasa Roh Kudus dia kemudian disadarkan. Jadi di sini kita melihat nabi-nabi palsu tidak mungkin masuk dalam pertobatan yang sejati. Nabi-nabi palsu tidak mungkin dibukakan oleh Tuhan mendapatkan anugerah pertobatan, perubahan hidup, perubahan hati, perubahan jiwa, dan rohnya berbalik kepada kerajaan terang. Itu tidak mungkin. Karena nabi-nabi ini membawa orang semua ke dalam kegelapan, semua kepada isi dunia ini, semua kepada keinginan dunia ini, dan mengambil semua keuntungan-keuntungan yang di dunia ini. Mereka tidak pernah mengajarkan bagaimana mereka melepaskan seluruh hidup mereka dan hanya mengambil Kristus sebagai kemuliaannya. Sehingga waktu Petrus dan murid-murid mengikuti Kristus dan bertanya, apa aku dapat dari engkau? Upahku apa? Apa yang kamu dapat? Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan mendapat 100 kali lipat. Bukan kekayaan perak, emas, dan seluruh kenikmatan dunia ini. Bukan. Tetapi hidup yang kekal, yang melampaui dari semua yang ada dari isi dunia yang fana ini. Dan kamu akan bersama dengan aku, dan kamu akan berbuat dengan lebat. Dan kamu akan menyatakan kasihku kepada orang-orang, baik dalam mujizatmu, dalam segala tingkah lakumu, dan pengajaranmu. Dan setelah Petrus dipakai oleh Tuhan dan berbuat dengan lebat dengan tulisan-tulisan penggembalaannya, termasuk Paulus dan semua nabi-nabi yang Tuhan pakai dan rasul-rasul Tuhan pakai. Jadi dosa karena salah sesat pengenalan tentang Mesias, dengan dosa seperti guru-guru palsu yang tidak pernah mengenal dan selalu memalsukan semuanya, itu berbeda. Apa bedanya? Yang satu bisa tertolong, yang satu tidak tertolong. Jadi dosa yang menghujat Roh Kudus adalah tidak mengakui pekerjaan Roh Kudus yang dijalankan oleh anak Allah yang menjalankan kehendak Bapa dan kenan kasih daripada Bapaknya itu. Dan ini tidak diterima. Seperti Petrus menolak menyangkali. Jangan kamu ke penderitaan, ke kayu salib. Jangan kamu mau mati. Kenapa? Karena Mesias tidak bisa mati. Dan ini ajaran ada di istiadat Yahudi yang melawan ajaran Tuhan, yang memalsukan ajaran itu. Dan Tuhan mengatakan, nyala iblis. Dan itu jelas. Pengajaran-pengajaran guru palsu, nabi palsu, pendeta-pendeta, penginjil, itu semua adalah ajaran dari iblis. Dan bukan dari yang lain. Karena mereka tidak pernah membawa hati Kristus. Paulus membunuh orang Kristen dengan kejam. Membakar, merajam, dan mencari, dan membunuh terus berapa ribu orang. Dan dengan kuasa kerajaan, dengan kuasa keagamaan, pengadilan agama, dia memakai dua kuasa ini dan dia menyerbu orang-orang Kristen. Tetapi waktu dia bertobat, apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Terjadi perubahan hati. Inilah kunci yang tidak dimiliki oleh guru palsu, Injil yang palsu. Tidak mau hidup berubah karena berita Injil. Dan disinilah kuncinya. Buahnya adalah buah pertobatan. Buahnya adalah buah kebenaran. Buahnya adalah buah kekudusan. Dalam hidup kita akan keluar inward kita. Jati diri kualitas kita terdalam keluar. Dan disitulah kita bisa membedakan nabi-nabi palsu dengan Rasul Paulus yang nabi yang asli, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, dan itu semua terjadi. Nah, sebelum menutup hari ini, saya ingin kita membaca Kisah Para Rasul pasal 20 yang sangat indah. Jadi perjalanan Paulus, saya berpuluh-puluh kali membaca ayat ini, kemudian merenungkannya, sampai kemudian merasakan betapa beratnya Paulus dan betapa beratnya resiko dia sebagai seorang nabi yang dipimpin Tuhan, sebagai seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan. Bukan jalan yang indah, bukan kemuliaan yang dia dapatkan dari sudut manusia, pujian-pujian itu. No. Nah, kita akan lihat apa yang dia terima. Kisah pasal 20 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, ayat 28. Saya bacakan. Nah, saya akan baca dari yang bagus ini dari 26 ya. Demikian. Kisah 20 ayat 26. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Perhatikan, yang akan dibinasakan. 27.
Kisah pasal 20 ayat 27. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Apa artinya? Dari sejak awal kejadian sampai kitab Maleakhi, sampai dia memberitakan kedatangan Kristus dan kesaksian-kesaksian secara lisan, dia memberitakan seluruh maksud kehendak Allah, bahwa Kristus Sang Mesias, Juru Selamat seluruh manusia, Sang Penebus dosa manusia. Dan itu utuh diberitakan. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Ya, artinya kawanan domba jemaat. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik jemaat, untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Perhatikan. Dan ini tanggung jawab dari seorang hamba Tuhan yang memberitahukan kepada penilik jemaat, para penatua, para diaken dan semua, diberitahu, kamu pengurus-pengurus gereja harus bertanggung jawab untuk menjaga kawanan domba Allah. Dari apa? Dari, perhatikan ini, ya. Apa? Dari apa? Dari guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu, pendeta palsu, penginjil palsu, yang adalah serigala. Nah, ini ayatnya. Ayat 29. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, nah Paulus tidak menjanjikan kamu akan hidup bagus, kamu akan tidak ada halangan, tidak ada pengajar palsu. No. Paulus mengatakan ini, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Mereka akan dibinasakan, dibawa dalam Injil palsu dan jalan yang lebar itu. Dan mereka semua binasa di sana. Ayat 30, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar, supaya mengikuti mereka ke jalan yang binasa, ke jalan yang lebar, jalan yang benar, jalan sempit. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, perhatikan, apa kurangnya Paulus? Maha guru yang luar biasa ini. Seorang yang sangat jenius, brilian dalam agama, dalam sejarah, dalam segala pengetahuan Taurat, Talmud, dan kemudian Misna. Semuanya dia sungguh-sungguh sangat sempurna. Dikatakan, aku 3 tahun lamanya, siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Indah sekali. Hati gembala itu luar biasa. Ini bukan gembala palsu, bukan nabi palsu. Ini rasul yang sungguh-sungguh mengenal panggilannya. Dan dia mengasihi jemaat selama 3 tahun. Bagaimana dia merintis pos PI, gereja yang baru di Efesus. Dan dia lakukan itu siang malam. Dia mengajar. 3 tahun, bayangkan. Aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Apa nasihatnya? Dan sekarang aku menyerahkan kepada kamu, menyerahkan kamu kepada Tuhan. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Kepada siapa coba diserahkan? Banyak orang bertanya, Pak, kalau Bapak nggak ada gimana? Kalau pendeta yang besar ini nggak ada gimana? Ngapain kita khawatir tentang gereja? Tuhan yang pegang semuanya, bukan pendeta, bukan kamu. Gereja milik Tuhan, Tuhan yang atur. Masa depan bagaimana? Itu bukan urusan kamu. Kayak politik saja ada dinasti dan semuanya, nggak ada itu. Dan dikatakan di sini, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Betul ini Paulus, tepat dan benar. Dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Indah sekali. Perak dan emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa aku dengan tanganku sendiri telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Ini manusia yang luar biasa Paulus ini. Rasul yang sangat sungguh-sungguh melihat kepada kesulitan-kesulitan jemaat dan komunitasnya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sendiri, sebab Ia sendiri telah mengatakan, apa yang Dia katakan? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan inilah kunci kekuatan Injil. Nabi yang sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan, bukan nabi palsu. Dan selalu mengeluarkan tetesan air mata. Dan selalu melihat kepada jemaat dan kepada gerejanya.
bagaimana dia mengasihi, bagaimana mereka mempercayakan kepada Tuhan dengan pengajaran-pengajaran firman yang terus akan menjaga mereka. Walaupun tidak bisa ditolak serigala akan datang. Dan di antara kamu ada yang terpengaruh. Di antara kamu artinya penatua-penatua akan menjadi juga seperti mereka. Tapi Paulus tahu jelas, gereja itu dikontrol siapa, dipimpin oleh siapa, dan dikepalai oleh siapa. Dan dia serahkan kepada Tuhan Yesus yang kepala gereja. Kita bersyukur hari ini karena kita melihat bagaimana bedanya guru-guru palsu, nabi palsu dengan nabi-nabi asli, dan bagaimana hati mereka bisa bertobat, mereka berbalik, dan mereka kemudian menyatakan kualitas perkenan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu indah. Sedangkan guru-guru yang palsu, tidak mungkin mereka menyatakan keaslian daripada firman Tuhan dalam hidup mereka, jati diri Kristus, karena tidak ada Kristus dalam hidup mereka. Mereka ada di dalam diri mereka ada kelicikan, dosa, kejijikan yang luar biasa, kemunafikan, dan jalan-jalan lebar yang disenangi orang yang mereka ajarkan. Dan disinilah celakalah nabi-nabi, pengajar-pengajar palsu, Injil yang palsu, dan dikatakan terkutuklah oleh Paulus dalam Galatia yang pertama. Terkutuklah orang, bahkan malaikat pun datang memberitakan Injil yang lain, Injil yang palsu. Malaikat itu pun terkutuklah. Dan ini perkataan Paulus yang juga berkaitan dengan pengajaran Yesus hari ini. Marilah kita belajar. Kita bukan orang yang bodoh dibodohkan oleh guru-guru palsu, pengajar palsu, nabi palsu. Kita harus memiliki hati yang bisa menguji, yang mengetahui dari buahnya lah, dari kualitas hidupnya lah, kamu akan mengenal dia. Bagaimana kekudusannya, bagaimana hidup menyangkali dirinya, bagaimana dia terus memuliakan Tuhan, bagaimana dia mengakui, bagaimana dia melihat kelemahan-kelemahan dalam dirinya, bagaimana dia mengakui dosanya setiap hari, dan bergantung pada Tuhan, selalu berserah kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Seperti dikatakan Yeremia, orang-orang yang mengandalkan Tuhan diberkati, orang-orang yang mengandalkan dunia dan orang-orang yang lain dan kekuatan lain, binasalah mereka dan celakalah mereka. Maka kita berdoa. Mari kita masuk dalam doa. Kami sungguh bersyukur. Kami sudah melihat jalan yang lebar dan jalan sempit. Dan hari ini Tuhan, kami melihat dua macam buah. Buah yang sungguh-sungguh baik berasal dari pohon yang baik. Buah yang busuk dari pohon yang busuk. Dan di situ kami diberikan kepada kami satu kehidupan bahwa gereja Tuhan, umat Tuhan tidak terbebas dan steril dari guru-guru palsu, Injil palsu. Bahkan itu terus mempengaruhi kami, tetapi kami terus bersandar kepada otoritas Alkitab, firman Tuhan, dan kepada teladan Kristus yang begitu jelas dan para rasul dan seluruh firman Tuhan yang ada. Dan Roh Kudus menolong kami untuk membawa kami terus mendapatkan buah pertobatan yang sejati. Seperti Daud yang jatuh dalam dosa, Tuhan tidak binasakan dia, karena dia menyatakan hidupnya, menyatakan pertobatannya. Dan Tuhan sudah mengikat dia dengan perjanjian belas kasihanmu, perjanjian kemurahanmu Tuhan. Sehingga Daud bisa berubah bukan karena dirinya yang kuat, tapi karena dosanya sudah mematikan. Dia hanya mendapatkan anugerah dari Tuhan. Dan roh itu menghidupkan rohnya, sehingga dia datang dan dia mengakui dosanya. Dan dia berkata, sungguh aku berdosa besar sekali. Bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Dan disinilah bedanya guru palsu dan guru yang sungguh-sungguh taat pada Tuhan. Adalah perubahan hati. Dan terutama adalah pertobatan dan hati yang diubahkan sesuai dengan firman-Mu. Dan ujung hidup daripada nabi-nabi palsu adalah kemuliaan dunia, kerakusan dunia, ketamakan dunia. Dan semuanya ini mereka ingin mendapatkannya. Tetapi nabi-nabi yang benar, guru-guru yang benar, penginjil yang benar, pendeta yang benar, gembala yang benar, adalah mereka tahu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rajin memberikan pengajaran-pengajaran dan menyerahkan hidupnya, tidak mau merepotkan orang lain, selalu bekerja untuk dirinya sendiri dan membawa kemuliaan Tuhan selama-lamanya, bahkan sampai mati. Dan disitulah Rasul Paulus menyatakan kasih Kristus yang terdalam dalam
dirinya sebagai seorang gembala, seorang yang dipakai Tuhan, dan juga seorang nabi dan rasul yang Tuhan pimpin, yang Tuhan panggil, yang Tuhan tetapkan menjadi contoh bagi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh daripada hati kami. Biarlah kami bisa meneliti, dan kami berdoa Tuhan, kami bukan pohon yang buruk, pohon yang busuk, pohon yang tidak baik, tapi kami sungguh memiliki Kristus, pohon keselamatan kami. Maka setiap orang yang mengakui Kristus dan taat dalam hidupnya, dalam segala kesulitan, kami menyangkali diri kami, memikul salib dan mengikuti Dia, dan bersama dengan janji jaminan daripada Kristus, kami akan disertai dan dibawa dalam hati yang berubah terus-menerus dalam dosa-dosa kami, dan kami selalu kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin.